Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Minggu Raya JKI His Grace. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus, jadi siapkan roti dan sirup anggur Jemaat Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Kita mau tinggikan Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Semua kita untuk memuji Tuhan buat pagi hari ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari dengan senap hatimu, mari kita semua, mari dengan sukacita pilihan. Amin. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari dengan senap hati katakan bukan bangkit. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan, nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari biar jemaat Tuhan katakan bukan bangkit. Bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya.
sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Setiap semua Tuhan angkat kedua tangan. Mau sembah Dia, Yesus. Terima kasih Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble there. Where is your sting? Here I'll declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble there. Where is your sting? Here I'll declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkness night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkness night, you never let me go. Somebody, Jesus. Kalau kita mau angkat pujian ini sama-sama katakan dengan ini. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, temple there, where is your sting? Here I declare my victory. Oh, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkness night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle.
You never let me go. Jesus, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Bersama-sama kita sembah. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Namamu termulia. Tak sekalipun kau biarkan kami, Tuhan. Tak sekalipun kau tinggalkan kami, Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan namamu, Tuhan. Sebab kau yang layak, sebab kau yang layak disembah, sebab kau yang layak disanjung untuk selamanya, Tuhan, untuk selamanya, Yesus. Sembah Dia, angkat suaramu, sembah Tuhan. Yes. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan namamu, Tuhan. Sepanjang hidup kami mau terus senangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau gunung batu kami, Kau keselamatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, ku tinggikan namamu. Selamanya kami mau agungkan terus Engkau, Tuhan. Selamanya kami mau sanjung Engkau di tempat yang paling tinggi. Karena kami percaya, Tuhan, ketika kami hidup di dalam-Mu, ada suatu pemeliharaan dari-Mu yang sungguh senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bila kami Tuhan terus untuk dalam hadirat. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan buat pagi hari ini, Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Kau yang layak terima hormat kami, Tuhan. Pengagungan kami, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Sembah kami, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari angkat kedua tangan, saudara. Terima kasih. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty.
the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, amen. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Yes. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari berikan kemuliaan paling meriah bagi Allah. Kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sama-sama katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi bagi setiap jemaat Tuhan. Info pertama untuk ibadah sesi 2 di channel YouTube HGC Jakarta untuk minggu ini diliburkan. Kami mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan. Dan bagi Anda yang masih rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening berikut ini. Anda juga dapat memberikannya melalui scan QR Code melalui aplikasi mobile banking, OVO, GoPay, Shopee, dan lain sebagainya. Saat ini siapkan Alkitab dan catatan saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Denny Mailensu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia
Hai, apa kabar? Bapak Ibu, saudara sekalian yang berada di mana saja, di rumah maupun di mana Anda berada saat ini, kita akan segera untuk mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran saudara, hidup saudara untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ada beberapa pertanyaan dari setiap orang Kristen saat kita menjadi percaya. Berapa lama sudah menjadi Kristen? Ini sering kita temui. Sudah berapa lama jadi Kristen? Sudah berapa lama jadi orang percaya? Ada lagi beberapa pertanyaan yang lain. Bagaimana kondisi rohani kita? Apakah baik-baik saja? Apakah saat ini ada hal-hal yang mengganjal dan lain sebagainya? Ada lagi pertanyaan saudara. Bagaimana grafik pertumbuhan rohani kita waktu sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat atas hidup kita, sejak kita kenal kasih Tuhan yang sejati, yang sudah mengangkat kita sehingga hidup kita jadi berarti, bernilai dan mempunyai tujuan hidup, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan sorga yang kekal. Bagaimana grafik pertumbuhan rohani kita? Nah, ini juga luar biasa, saya temui pertanyaan-pertanyaan ini setiap hari. Saya bertemu banyak orang. Saya akan share bagaimana ada sebuah pelajaran penting mengenai kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Yang akan membawa saudara kepada next level. Level selanjutnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dalam kehidupan iman dan kerohanian kita. Menjadi kehidupan yang berdampak dan tentunya terfokus kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Pada kehidupan seorang murid Kristus yang mau diubahkan, yang mau mengalami pemulihan, yang mau mengalami kemenangan terus menerus dan menjadi seperti Kristus. Judul khotbah saya pada hari ini adalah I learn, I grow, dan I go. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, satukan hati kita untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini hari yang luar biasa. Ini kesempatan yang indah. Biarlah saat ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memerdekakan kami, yang mengubahkan kami, yang membawa kami kepada kasih Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup ini menjadi berarti. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita buka dalam Kolose 3 ayat 6 sampai 7. Ini luar biasa saudara. Saya suka sekali dengan ayat ini. Hari-hari ini saya sedang merenungkan beberapa kalimat dalam ayat tersebut. Kolose 3 ayat 6 berbicara demikian. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada sebuah terjemahan yang saya perhatikan dalam terjemahan Amplified Bible. Nah, ini saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia saudara ya. Dalam bahasa Indonesia ayat tersebut diartikan seperti ini. Karena itu, ketika Anda telah menerima Kristus Yesus, Tuhan berjalan dalam penyatuan dengan Dia. Nah, ini menarik. Mencerminkan karakternya, karakter Tuhan dalam hal-hal yang saudara lakukan dan katakan. Menjalani kehidupan yang menjauhkan kita dari dosa. Nah, ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia versi Amplified Bible berkata demikian. Telah berakar dalam Dia.
dan sekarang terus dibangun di dalam Dia dan menjadi bahkan semakin mengukuhkan dalam iman Anda sama seperti Anda diajar dan meluap di dalamnya dengan rasa syukur. Haleluya. Ini luar biasa saudara kalimat-kalimat ini. Mari sama-sama katakan bersama saya, I learn. Yang di rumah, bersama dengan saya katakan, I learn, I grow, I go. Sekali lagi saudara, saya belajar, saya bertumbuh, dan saya pergi menghasilkan buah. Mari perhatikan saudara. Mengapa Paulus menjelaskan pentingnya hidup berakar? Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Perhatikan saudara. Mengapa Paulus mau supaya jemaat di sana hidupnya berakar, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan pada mereka, yang pernah diajarkan kepada mereka sejak dahulu. Karena Paulus mendapati jemaat di Kolose sedang diperhadapkan dengan pengajar-pengajar palsu, ajaran sesat, dan filsafat kosong, saudara. Itu sebabnya penting bagi kita untuk sama-sama belajar, learn. Kita sering menemukan learning by doing, berjalan sambil belajar, belajar sambil berjalan, sambil melangkah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga belajar. Nah, dalam masa pembelajaran itu akan ada hal-hal yang kita temui dan kadang-kadang hal-hal itu tidak sepadan atau tidak seiring dengan keinginan kita. Itu sebabnya penting hari ini kita mau sama-sama belajar dan mengerti tujuan Tuhan atas hidup kita, sehingga hidup kita makin dan semakin menjadi berarti. Haleluya. Nah, saudara, yang namanya belajar itu enggak enak. Namanya belajar, saya dulu cuma beberapa pelajaran yang saya suka. Semua pelajaran yang namanya seperti ilmu pasti, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, pelajaran-pelajaran di laboratorium, pelajaran-pelajaran untuk keluar dari sekolah ekstrakurikuler dan lain sebagainya, saya suka. Tapi kalau yang namanya saudara mau matematika, hitung berhitung, wah saya agak menyerah di situ. Tapi itulah saudara, namanya belajar itu gak enak. Banyak orang saking bersemangat, semangatnya menggebu-gebu. Sukacita, sangat sukacita. Di zaman Tuhan itu sukacita, saudara. Hidup diubahkan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, itu happy gitu ya. Tetapi pada saat kita menerima Tuhan, kita pengen sekali untuk bagikan pengalaman indah ini kepada orang lain. Kita kepengen sekali untuk saksikan. Kita kepengen sekali untuk cerita kepada orang lain. Dan waduh, kita sangat bersemangat. Semangat 45 gitu ya saudara. Tapi kita lupa. Kita juga perlu masuk dalam sebuah pembelajaran. Belajar dipersiapkan dulu saudara. Kita mempersiapkan diri kita. Sebelum kita praktek, kita dalami dulu ini Tuhan mau bawa kemana. Tuhan mau pakai saya dengan cara yang ajaib dan seperti apa. Di mana tempat untuk saya bernaung, untuk saya menjadi murid, untuk saya digembalakan, untuk saya mau diajar, dilatih. Sehingga kekristenan saya nanti akan menjadi kekristenan yang berdampak, yang bernilai, memuliakan Tuhan
juga semua orang. Ini luar biasa saudara. Nah, banyak orang maunya langsung praktek, gak mau ikut prosesnya. Ini keliru saudara. Itu sebabnya jangan gegabah, nanti repot saudara, bisa gagal di tengah jalan. Ikuti saja prosesnya, alami saja pertumbuhan rohani secara alamiah, dan saudara akan lihat sesuatu yang alamiah yang dihasilkan dari buah pertobatan juga akan mengalami yang namanya kehidupan dalam manifestasi buah roh. Dalam buah roh itu ada sukacita, ada pengendalian diri, dan seterusnya. Dan saya percaya semua pasti akan indah pada waktunya. Ada amin. Ada amin. Nah, saya tertarik untuk bagikan saudara ada beberapa orang yang juga berhasil di dalam masa pembelajaran sehingga Tuhan percayakan orang-orang tersebut untuk memimpin. Saya pernah bagikan ada sebuah kalimat, student now, leader tomorrow. Belajar sekarang, mimpinnya besok. Artinya, saudara dipercayakan untuk belajar sekarang, saudara dipersiapkan, saudara diperlengkapi untuk dipercayakan nanti bisa bertanggung jawab dengan hal-hal yang besar. Nah, belajar itu, katakan belajar itu adalah perkara yang kecil, sederhana. Tapi itulah fondasinya supaya kita dipercayakan kepada hal besar, dipertanggung jawab kepada hal besar, kita mampu menjalaninya dan kita bisa melewatinya dan Tuhan bersama dengan kita. Ini luar biasa. Musa, dia banyak belajar dari istana. Dan akhirnya Tuhan percayakan untuk misi yang luar biasa, membawa kurang lebih 6 juta bangsa Israel keluar dari Mesir. Mesir adalah tanah perbudakan. Mereka menemukan freedom, kebebasan penuh. Joshua, seorang anak muda, juga alami hal yang sama. Tidak mungkin Joshua akhirnya dipercayakan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah masa Musa kembali, Musa dipanggil Tuhan, dan kepercayaan itu, tanggung jawab itu diberikan kepada Joshua. Tidak mungkin Joshua langsung bisa jadi seperti itu tanpa banyak belajar dari orang tua rohani atau kakak rohani atau seniornya yang Musa. Mari kita lihat juga Yusuf, saudara. Kalau saudara lihat, saudara hanya tahu dan pernah kita pelajari bersama Yusuf jadi Perdana Menteri. Tapi saudara lihat bagaimana kehidupan Yusuf waktu belajar sebelum jadi Perdana Menteri. Yusuf menerima diskriminasi, ketidakadilan. Apa yang dia alami, dia dibuang, dizolimi, bahkan dipenjara saudara. Proses kehidupan ini yang mengasah Yusuf sehingga akhirnya Yusuf bisa memimpin sebuah bangsa yang besar. Dan bukan cuma itu saudara, Yusuf menjadi problem solver bagi keluarganya. Ini luar biasa, ini hebatnya Yusuf. Jadi berkat bahkan di masa sukar. Nah, hari-hari ini hari-hari yang masa sukar seperti ini, kita dibatasi untuk bertemu orang, kita dibatasi untuk berkumpul dan lain sebagainya, saudara. Saya percaya iman kita, kerohanian kita tidak dibatasi dengan apapun juga, tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kreativitas, apalagi saudara, saudara bisa lakukan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang tidak pernah saudara lakukan sebelumnya di masa-masa seperti ini. Bahkan saudara menjadi apa? Jadi problem solver. Saudara menjadi berkat bagi orang lain di saat pembatasan-pembatasan hari-hari ini. Ini Yusuf, saudara. Saya melihat Yusuf harusnya bisa kecewa, bisa balas dendam kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya. Tapi dia tidak lakukan demikian. Karena dia mau dibentuk dan dia mau dipakai Tuhan lebih. Ini dia. Daud, masih banyak lagi saudara. Elia,
Daniel. Kalau Elia semua tahu nabi yang cukup spektakuler. Tapi juga mengalami proses yang sama pembelajaran di sungai Kerit. Daniel saudara, ini luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya melihat di Daniel cerita mengenai Daniel yang luar biasa ini cukup membuat saya, wah ini anak-anak muda yang bisa berkata untuk tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah dewa-dewa. Mereka tetap menyembah Tuhan walaupun mereka dalam keadaan harus dimasukkan dalam dapur api. Daniel dimasukkan dalam goa singa. Tapi mereka akan terus berkata bahwa Tuhan yang saya sembah, Allah yang saya puja, yang sanggup melepaskan dan membebaskan saya saat ini. Demikian juga dengan saudara, Tuhan yang sama yang akan melakukan spektakuler. Hal yang wow, sehingga saudara bisa melihat bahwa aku punya Tuhan yang hebat. Saya punya Allah yang luar biasa, yang mampu melepaskan saya, membebaskan saya dari masa-masa yang sukar. Wow, ini luar biasa saudara. Nah, mengapa harus belajar? Mengapa harus tertanam? Saya tulis di sini saudara, kita mampu bertahan saat masalah datang. Sehingga kita menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, tak tergoncangkan, apalagi di saat-saat seperti ini. Mengapa harus tertanam, berakar, belajar? Belajar jadi murid membuat kita punya dasar kerohanian yang kokoh, saudara. Tidak mudah termakan dengan ajaran palsu, ajaran sesat. Tidak termakan dengan hoax-hoax dan berita-berita yang tidak penting. Tidak salah saudara menyerap, melihat, mendengar berita-berita di luar sana mengenai keadaan yang terjadi. Tetapi engkau harus menguatkan roh saudara, menguatkan hati saudara. Engkau harus kuatkan dasar rohani saudara supaya saudara tidak mudah untuk termakan atau terbawa dengan keadaan tersebut, dengan berita-berita tersebut. Mengapa harus belajar? Supaya iman kita teguh dan fokus kita kepada Tuhan yang punya hidup ini. Mengapa harus belajar? Supaya kita tetap bersemangat dalam situasi dan kondisi apapun. Kita sering mengalami up and down. Naik, turun, kegagalan ini, kegagalan itu. Tapi saya menemukan banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen bersinar di masa sukar. Mereka bersinar, menguasai banyak ekonomi. Mereka menjadi distributor, supplier dan lain sebagainya di saat-saat seperti ini. Karena saya percaya dasar mereka kuat, mereka mau dibentuk, mau belajar. Dan mereka mau untuk bertumbuh dalam kerohanian mereka. Bagi orang percaya, saya ingin katakan begini saudara. Bagi orang percaya, pencobaan itu adalah hal yang biasa. Perhatikan ini saudara, pencobaan itu hal yang biasa. Anggap itu sebagai vitamin kehidupan. Nah, ujian akan membawa kita, akan menaikkan kita kepada level-level selanjutnya. Karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan terakhir, sampai kapan? Saya akan akhiri di sini saudara. Sampai kapan kita belajar? 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ini Paulus tuliskan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kebanyakan ayat ini ditulis saat orang meninggal. Tapi saya selalu berkata di saat ibadah duka. Semua kita yang hadir, yang masih hidup. Kita harus renungkan firman Tuhan ini. Orang yang sudah meninggal sudah selesai. Tapi kita yang masih hidup, kita masih bertanding terus. Sampai mencapai garis akhir. Dan Paulus berkata, kita telah memelihara iman. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 7 itu berkata demikian. Nah, ayat 8-nya ini yang luar biasa. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan saudara, orang yang telah mencapai garis akhir, yang telah bertanding dengan baik, yang telah memelihara iman, apa yang Tuhan janjikan? Mahkota telah tersedia. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan haleluya. Itu sebabnya saudara, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ini saya baca dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ada totalitas dalamnya. Mau itu pekerjaan Tuhan, pelayanan, pekerjaan di marketplace, tanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, firman Allah berkata, lakukanlah dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Amin yang di rumah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 24, perhatikan. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Jadi yang memberikan upah dari siapa saudara? Yang memberikan upah kepada kita dari siapa? Dari Tuhan. Haleluya. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar. Belajar untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan dibalik saudara. Jangan pergi dulu sebelum kita belajar. Proses alamiah harus terjadi. Kita dibentuk Tuhan dulu, kemudian kita siap untuk pergi. Seperti anak panah yang siap untuk dilontarkan, ditembakkan kepada sebuah titik fokus. Kemudian saat anak panah dilepaskan, dia menuju kepada titik sasaran. Haleluya, ini luar biasa. Mari baca dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saudara, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau hari-hari ini saudara belum merasa punya pilihan, hari-hari ini saudara diperhadapkan dengan persimpangan dan banyak sekali keputusan-keputusan, percayalah kabar baiknya, Dia menanggung segala perkara. Dia yang memberi kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kepintaran kita, kehebatan kita. Kita hebat, kita mampu, kita kuat karena Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia yang terlebih besar. Dia yang berikan semua itu. Itu sebabnya kita harus datang kepada Dia. Kita bersyukur dan menerima anugerah ini dengan takut dan gentar. Haleluya. Matius 11 ayat 28. Nah ini saudara, Matius 11 ayat 28. Saya bagikan dalam terjemahan sederhana Indonesia saudara ya. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu dan kamu akan merasa lega. Itu sebabnya hari-hari ini mari cari Tuhan terus saudara. Mari intim dengannya terus. Mari bergaul dengannya terus. Datang kepada Dia. Hari-hari ini situasi seperti ini engkau merasa capek. Engkau merasa susah mungkin. Engkau merasa tidak mampu. Engkau berteriak Tuhan. Bagaimana ini? Bagaimana dengan usaha saya selanjutnya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dan bagaimana? Percayalah bahwa ketika engkau datang sama Tuhan, Dia pasti akan menerima saudara apa adanya. Karena Dia telah menanggung segala kesusahan-kesusahan kita. Dia tanggung semuanya itu di kayu salib. Haleluya, haleluya. Efesus 3 ayat 20 saudara. Dengan ini saya bacakan dengan
terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau apa yang kita pikirkan. Nah, ketika kita datang sama Tuhan, apa yang tidak pernah saudara bayangkan, pikirkan, saudara baru mau rencana, Tuhan sudah kabulkan. Saudara baru mau melangkah, Tuhan sudah pertemukan dengan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saya alami ini hari-hari ini saudara. Saya bersama dengan keluarga, kami juga berjuang saudara. Tetapi ajaib dan ajaib. Setiap hari mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena saya percaya, Efesus 3 ayat 20, wah ini ayat yang luar biasa saudara. Saya ingin katakan begini saudara. Kalau saudara pernah tahu dan saudara kenal atau saudara pernah mendengar membaca cerita, Tuhan pernah melakukan sesuatu yang ajaib bagi Musa, bagi bangsa Israel. Tuhan membelah laut. Tuhan menjaga bangsa Israel dan di bawah pimpinan Musa dari kejaran Firaun. Kemudian laut terbelah. Sampai sekarang belum ditemukan gimana caranya supaya laut bisa terbelah menjadi dinding 2 bagian dan di tengahnya ada jalan. Dan mereka bisa selamat sampai di tujuan. Saudara juga pernah membaca apa yang Yesus lakukan. Dia bisa meredakan angin ribut. Apalagi saudara, pekerjaan-pekerjaan mujizat yang luar biasa yang Yesus pernah lakukan. Mengubah air menjadi anggur. Dia memberi makan 5.000 orang. Dan yang luar biasa, dia bahkan mati di kayu salib. Tapi bukan hanya mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia Allah yang luar biasa. Dia cukup bagi saya dan saudara. Itu sebabnya mari terus berpegang kepada dia. Andalkan dia dalam setiap aspek kehidupan saudara. Dia sanggup menolong saudara, membawa saudara kepada level selanjutnya. Tapi dia butuh kita yang mau saja untuk belajar, learn, yang mau untuk bertumbuh, yang mau tertanam, yang mau untuk berakar. Dan kita akan melihat hasilnya, buahnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada saudara melihat tanaman itu baru ditanam, misalnya pohon mangga, baru ditanam sekian bulan kemudian dipindahkan ke tempat lain. Dimulai lagi proses penanaman. Dia gak akan tumbuh-tumbuh saudara, gak tahu jadi buah apa. Dan saya sangat percaya, orang Kristen, orang percaya akan dilihat dari buah yang kita hasilkan. Itu sebabnya mari ada dalam suatu komunitas, tertanam dalam satu gereja, dalam sebuah perkumpulan orang-orang percaya, supaya disinilah tempat kita latihan, tempat kita belajar, tempat kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Tidak mungkin buah yang dihasilkan tapi tidak ada pertumbuhan, dan tidak mungkin ada buah sebelum proses penanaman, proses pertumbuhan. Itu sebabnya mari alami proses ini. Sekali lagi saudara, sekali lagi, haleluya. Haleluya. Ini ayat yang terakhir bagi kita semua. Yang di rumah, yang di mana saja saudara berada. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin yang di rumah. Amin. Mengapa saya bagikan ayat ini saudara sebagai ayat penutup di hari ini, di ibadah hari ini. Mungkin hari-hari ini saudara sering mendengar ada gangguan-gangguan, ada suara-suara sumbang yang mengintimidasi pendengaran saudara,
yang mengintimidasi pikiran saudara dan mengganggu hati saudara, melemahkan, bahkan mempengaruhi iman saudara, mempengaruhi apalagi, bikin sukacita hilang. Kita sering menemukan kalimat ini, bikin sukacita hilang loh, karena sudah emosi, karena sudah terganggu hati ini. Itu sebabnya terus mari pelihara tubuh jiwa roh kita dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya akhiri saudara, kembali baca lagi di Kolose 3 tadi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan kalimat melimpah dengan syukur. Semua orang kalau ditanya, mau melimpah dengan syukur? Mau mengalami hidup berkelimpahan? Tapi banyak yang mau, tapi tidak mau untuk bersyukur. Tidak mau mengucap syukur. Ingat saudara, hidup ini hanyalah kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Mari maksimalkan potensi, maksimalkan waktu yang Tuhan beri. Ini banyak waktu saudara di rumah bersama dengan keluarga. Biarlah saudara menyatukan hati saudara untuk bersama-sama. Kalau ada hal-hal yang mengganggu hubungan kita, mari perbaiki, minta ampun, datang sama Tuhan. Saling mengampuni. Supaya apa? Supaya doa kita dijawab. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ekonomi kita diberkati Tuhan. Supaya masa depan kita gilang gemilang. Dan ada pengharapan yang menanti. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari terus belajar sehingga engkau akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang signifikan saudara. Ini berdampak dengan pertumbuhan jasmani dan menghasilkan kedewasaan rohani yang penuh. Dengan demikian saudara siap untuk diutus. Saudara siap untuk I go. Kemana saja Tuhan mau pimpin, kemana saja Tuhan mau utus saya pergi. Karena apa? Kita sudah ada kekuatan, kita sudah ada dasar. Kita sudah belajar dan terus belajar. Dan akhirnya sampai pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kepada kehidupan yang kekal. Sorga menanti saudara. Haleluya. Dan hidup saudara jadi berkat. Hidup saudara jadi inspirasi. Hidup saudara jadi kesaksian bagi banyak orang. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini bisa jadi sebuah pelajaran penting bagi saudara di hari-hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sharing firman dari hamba-Mu bisa mengubahkan kami, mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan kehidupan kami selanjutnya. Dan kami mau belajar untuk meninggalkan masa lalu, meninggalkan hidup yang lama, mengarahkan hati, mengarahkan hidup ini, pikiran kepada Tuhan saja. Pada Tuhan Yesus semata. Tidak ada yang lain dalam hidup ini yang kami bisa banggakan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami ini bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada dalam kami. Kami kuat, kami hebat, besar, karena Tuhan Yesus. Kami berhasil karena Tuhan Yesus. Kami sehat karena Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Nama Yesus dimuliakan dan diagungkan. Hidup penuh dengan ucapan syukur, ada sukacita, walaupun ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang tidak sepertinya dalam ekspektasi, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Yang kita duga, ada kendala-kendala di sana sini.
Tetapi kita terus bisa mengangkat kepala dan melihat Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membawa kita, yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup mengangkat kita. Mujizat masih ada sampai akhirnya kita kembali ke rumah Bapa. Ini doa kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saya akan bagikan sebuah ayat dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya katakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan, kami menerima hidup kekal di sorga. Kami diciptakan kembali segambar, serupa dengan Allah. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib, agar kami sehat, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami dijaga, kami dilindungi, bebas dari bahaya dan celaka. Anak-anak kami menjadi keturunan ilahi yang pintar, yang cerdas, yang sehat dalam karir. Diangkat naik menjadi kepala, bukan ekor. Yang kami pegang dan kerjakan pasti berhasil. Di mana kami melangkah dan berada menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Sudah terima dengan iman, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian di 1 Korintus 11, di ayat yang selanjutnya, ayat 25 berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Kita berdoa sama-sama saudara bersama dengan saya. Mari katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai darah perjanjian yang baru, sebagai darah perjanjian yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib telah mengampuni segala dosa, telah mengampuni kesalahanku. Nama kami tercatat dalam buku kitab kehidupan. Kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Oleh kuasa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, kami diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Kami sehat, kami diberkati, kami dilindungi dan bebas dari kutuk. Jangan dulu diminum saudara, masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa. Berdoa bagi setiap saudara, berdoa bagi kebutuhan saudara, berdoa bagi kesehatan saudara, bagi lingkungan, bagi orang-orang yang saudara kasihi, bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara, bagi bangsa Indonesia.
Kami berdoa Tuhan, kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami akan keluar dari masa sukar ini. Kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau bersama dengan kami, bersama dengan saudara-saudara kami di rumah di mana saja berada, bersama dengan keluarga gereja ini, gereja His Grace Church yang Tuhan kasihi. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami tetap menaruh harapan kepada Tuhan saja. Haleluya. Mari bersama dengan saya saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku disembuhkan. Dari kepala sampai ke kaki, semua organ-organ tubuhku, peredaran darahku, syaraf-syarafku sempurna, sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, minumlah, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, hanya Yesus yang terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kami beroleh kelegaan. Kami beroleh pemulihan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh kemenangan hanya di dalam Engkau saja. Haleluya. Saudara yang di rumah yang punya minyak zaitun atau minyak urapan, saudara boleh pegang dan saya akan berdoa dari tempat ini dan kita akan sama-sama berdoa saudara. Biar setiap tetes, setiap olesan dari minyak urapan minyak zaitun ini akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saudara pikirkan dan saudara bayangkan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak urapan ini, minyak zaitun ini akan kami pakai untuk mengolesi setiap media-media apa saja. Biar kuasa pengurapan dari tempat yang maha tinggi, kuasa pengurapan dari Roh Kudus ada bersama dengan kami. Sehingga setiap penumpangan tangan melalui minyak ini, setiap olesan yang akan kami olesi menjadi berkat, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Karena ada urapan baru, ada kuasa Tuhan memenuhi di setiap tempat yang kami tumpangkan, yang kami oleskan dengan minyak urapan ini. Dalam nama Yesus, walaupun kami dibatasi dengan jarak dan waktu,
Tetapi Roh Kudus ada bersama di mana saja anak-anak Tuhan berada. Orang-orang percaya, siapapun yang telah melihat, menonton tayangan ini, mereka diberkati. Dan mereka menjadi berkat karena mereka mau bertumbuh, mau tertanam, mau berakar, dan mau menghasilkan buah. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia. Engkau bersama dengan pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, dan jajaran menteri, dan seluruh jajaran aparat pemerintah, dari tingkat atas sampai ke daerah. Kami juga berdoa untuk gubernur kami Tuhan, wakil gubernur, untuk wali kota dan wakil wali kota. Kami berdoa untuk seluruh kepala pemerintahan yang ada di muka bumi ini, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, dan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan bersama dengan mereka. Ada hal-hal baru yang Tuhan kasih hikmat, hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan, sehingga kami akan mencapai sebuah rakyat yang adil, makmur, sentosa, bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Kami cakap melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, para pembicara, para penanggung jawab koordinator ibadah, para pemimpin Tuhan. Baik pengerja muda, pengerja dewasa. Tuhan bersama juga dengan mereka. Bersama dengan apa yang mereka lakukan. Kau melindungi, menjaga setiap hidup mereka. Apa yang mereka makan, minum, apa yang mereka sentuh. Kau kuduskan dalam nama Yesus. Dan sehingga satu waktu, satu saat ketika kami diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali. Ini sebuah sukacita yang besar. Menyongsong hari Tuhan yang semakin dekat. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan saudara, siap untuk terima berkat. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam anakmu Yesus Kristus, dan bersama dengan penghantaran, penolong, juga penghibur kami. Baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terus bersama kami, mengikat kami dalam kasih Tuhan, sehingga kami akan menuai pada waktunya. Dan berjalan bersama Tuhan, itu indah. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa ini. Kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang sudah mengalami pemulihan, yang sudah disembuhkan, yang sudah diubahkan, mengalami kemenangan dari hari ke hari. Bersama dengan saya, sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin. Tuhan itu baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Kami sungguh bersyukur Anda telah beribadah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, share video ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang berkenan selalu